Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Qala Yusuf ibnu Husain Ar-Razi radhiyallahu anhu ta'ala anhu, li'anna alqallahu jami'il ma'asi ahabbu ilayya min alqahu bijarratin minatasannu' fayadkhulu bijalika alaihi an-naqsu fi halihi min haitsu razai ziyadati fiha. Qala ba'du sufiyati la tu'ashir minan nasi illa man la tazidu 'indahu bibarrin wala naqsin 'indahu bi asarin yakunu dhalika laka wa 'alaika wa anta 'indahu sawa'un. Wa qala ba'duhum kun ma'a abna'id dunya bil abbi ma'a abnil akhirah bil ilmi wa mal 'arifina kaifa syi'ta. Wa qila li ba'di sholihin anna fulanan yuhibbuka wa yuqassiru dzikraka wa qala innahu la habibun ilayya wa ajalihi wa a'rafu qadrahu walakin yahunu alayya anna alqiya asyaitana alfa maratin walalqahu maratan wahidatan. Qila lahu wa kaifa dzalika qala ahsa'an utajawwina lahu wa tujayyinu li. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita hari ini masih membahas masalah kalam yang 43 Al-Hikam Ibnu Athaillah. Jadi masih lanjutan yang semalam. Panjang penjelasannya nih tentang mencari kawan ataupun mencari perguruan. Jahidin di sini telah berkata seorang ulama namanya Yusuf bin Husain Ar-Razi radhiyallahu an, Ujahidin, aku ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu lah. Alqa artinya bertemu dan berjumpa. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa, aku sukai Jahidin dengan membawa banyak maksiat. Aku lebih suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ambih bermaksiat, maksudnya habis banyak dosa tuh nah. Kemudian tobat kan? Nah, tobat. Apakah dosa tuh? Dosa hati kah? Dosa jahir kah? Pokoknya merasa berdosa. Nah, ini bagus merasa berdosa nih daripada merasa suci. Jahidin, aku lebih sukai aku tuh merasa berdosa bertemu dengan Allah Ta'ala dibandingkan aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi masih berpura-pura. Nah, berpura-pura baik maksudnya. Berpura-pura baik. Berpura-pura marifat. Berpura-pura ikhlas. Berpura-pura apa lagi? Berpura-pura kada baik tupang. Berpura-pura baik tupang. Nah, tapi belum baik. Hendak bertemu dengan Allah Ta'ala juga.
Ujahidin di sini aku lebih senangi perasaan aku ahli maksiat kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala daripada aku merasa baik bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, sama-sama aja nih bisa bertemu dengan Allah Ta'ala juga. Tetapi bertemu dengan Allah Ta'ala ini yang bertemu adalah di alam rohnya bertemu dengan Allah Ta'ala. Iya bisa bertemu dengan Allah Ta'ala nih. Rohnya bertemu dengan Allah Ta'ala nih bisa. Ibaratnya bagaikan mimpi tadi. Bagaikan mimpi. Bertemu dengan Allah Ta'ala nih bagaikan mimpi. Kada disengaja, kada diulah-ulah, kada mengarang-arang, tiba-tiba ditidurkan orang tersebut. Nah, ditidurkan nih. Diguringakan. Kemudian sekalinya si ini bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan si ini Isra dan Mi'raj juga tuh nah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu adalah di Isra Mi'rajkan. Dan begitu juga umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dinaikkan juga. Padahal orangnya tuh jasadnya masih ada. Di kelambu aja orangnya. Atau berduduk aja di atas sejadah misalnya. Atau orangnya begawi aja. Tetapi rohaninya tuh bisa naik seakan-akan naik ke Sidratul Muntaha juga tuh. Nah, jadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dok. Bertemu. Dan apabila diluangkan waktu, ketika pertemuan dan perjumpaan tersebut, ada namanya berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala. Berkalam-kalamnya. Berpandir-pandir. Ngomong-ngomong. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengomongkan kepada dia tadi, berbicara dengan dia tersebut, maka rohnya akan mengiyakan. Kada kau menolak karena taat 100% rohnya tersebut. Ketika rohnya tadi menerima, maka disebut orang tersebut adalah mendapatkan ilham ataupun mendapatkan wahyu. Nah, tetapi Nabi kada ada lagi kan setelah Nabi Muhammad. Rasul tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Maka orang tersebut bukan Nabi ataupun Rasul, akan tetapi adalah termasuk wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salah satu karamat ataupun kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya tuh sama levelnya seperti mana nabi-nabi Bani Israel. Nah, jadi pernah ditanya, umma jaharatnya aja. Umat Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ulama Bani Israel, haratnya, hebatnya ulama ataupun kekasih Allah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan nabi-nabi ataupun rasul di Bani Israel. Apa kemuliaan mereka? Yaitu kemuliaan mereka adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat akhir zaman. Nah, karena apa kisahnya? Karena ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awal diciptakan adalah aku. Sebelum Nabi Adam itu lahir, aku sudah diciptakan berdahulu. Aku sudah diciptakan berdahulu. Nabi Adam itu masih berupa tanah dan banyu. Nah, ujian Nabi Muhammad tuh yang hadis, aku sudah diciptakan jadi nabi dan rasul. Dan setiap nabi ataupun rasul sabarataan yang dikirim ke muka bumi ini, nah, ujar Rasulullah SAW, sabarataan tuh aku ada bisi kedudukan situ. Maksudnya aku menyarankan. Nah, jadi Rasulullah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, tetapi jasad Nabi itu nah sabaratan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
ditonton. Dan begitu juga Hidin ketika sudah berbentuk sempurna menjadi manusia, ketika beliau sudah meninggalkan dunia, rohnya masih hidup, dan Hidin juga nang membisiki, nang membimbing umat-umatnya sampai hari kiamat. Ujar Hidin, aku kada putus. Nah begitu juga kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala tadi. Apabila waktunya hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nang membimbing, nang melajari, nang membisiki, nang mengarahkan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, itu. Makanya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan ilmu, baik ilmu yang awalun maupun ilmu yang akhir. Aku berisi ilmu sebertaan, aku kuasai sebertaan. Sampai nanti akhir kiamat aku paham ilmunya. Nah, dan sebagian juga para wali-wali tadi dikasihi kabar atau cerita atau rahasia dikisahkan tentang ilmu-ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kada sebertaan juga. Nah, jadi sedikit sebertaan dibagi-bagi itu. Nah, ada nang wali ini dikasih bagiannya sahimpil, ini walinya sahimpil, ini walinya sahimpil. Nah, ya orang tadi, wali tadi disebut biisin namanya ma'rifat dan asrar dan ajaibul qalbi. Nah, itu tuh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu asrar dan ajaibul qalbi, dan ibaratnya ma'rifat. Jadi wali ini macam-macam ma'rifatnya, kada ilmu ketuhanan aja nah Hidin tahu. Nah, kita tahu ma'rifat ya ilmu ketuhanan itu wajib wali. Tetapi bubuhannya wali-wali tersebut banyaknya berisi ma'rifat yang lain. Contohnya tentang alam semesta ini nah Hidin tahu. Nah, tentang pembagian langit dilajari juga oleh Allah Ta'ala. Pembagian daripada tumbuhan dikisahkan juga, disampaikan juga, dibuka juga rahasianya. Sampai ibaratnya adanya hujan, adanya angin, adanya matahari. Nah, bahkan ada juga ma'rifat toh, wali-wali ini dikisahkan tentang nabi-nabi keseluruhan dan jumlah keseluruhan, dan Sidin bisa bertamu sebertaan, dan asal-usulnya bin tahu itu. Nah, tapi kalau kita nih dituntut hanya yang wajib saja, yaitu ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dimarifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengannya di hadrat Allah Subhanahu wa taala, itu untung benar, bertuah benar. Kada ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sempurna pertemuan dan perjumpaan melebihi daripada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap. Jadi di sini aku tuh lebih baik banyak berisi dosa, merasa bertemu dengan Allah Ta'ala daripada berpura-pura baik kemudian hendak bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, kayak apa kan tuh? Nah, kayak kita nih pakai barang banyak berpura-pura. Kemudian lagi ujahirin lagi di sini. Nah, kenapa kalau orang tuh berpura-pura tuh kada baik? Karena jahidin di sini itu suatu penakisan kekurangan. Berpura-pura tuh kada baik sekalinya. Karena manusia ini katuju minta puji dan minta tangguh. Merasa baik. Orang kada bepandir, seorang merasa baik. Itu pang nangalihnya. Minta puji, orang kada menyambut baik, hati seorang menyambut baik. Itu bang.
Lambat dia orang memuji seorang aja. Nah, berkata lagi sebagian daripada ahli sufi, ahli sufi nih, janganlah kamu bergaullah dengan orang apabila kamu bergaul dengan orang tersebut bergaya maksudnya pina alim lah, pina ba'amal lah, pinanya nih. Pinanya. Kemudian dengan bergaul tersebut kamu berkurang di sisinya. Maksudnya apabila berparaklan orang tuh karena hidin orang alim kah, kan? Hidin orang soleh kah? Kalau secara syariat bujur aja nih, ini masalah tarikat pulang lah. Pelajaran tarikat dengan syariat jauh beda. Tarikat ini adalah tujuan pembersihan hati. Kalau syariat tuh ya ada hubungan dengan hati. Yang penting baik, bersih, secara zahir. Kalau tarikat ini beda, yaitu mengurus masalah hati nih. Nah, Al-Hikam ini kan ibaratnya tarekat sudah kelas tinggi. Lain tarekat nang orang nang masih pembersihan zahir, wudu, sholat. Nah, lain dok. Ini sudah masalah urusan hati. Jadi apabila bergaul dengan orang tersebut sehingga menambahkan bersemangat karena suasana nih bersemangat kalau mendengar ceramah Sidin menjadi semangat. Bergaulan hidin menambah semangat. Akhirnya beramal. Nah, jahidin jangan bergaul situ, Dok. Lain, Dok. Jangan bergaul, jangan mendatangi majelis itu, jadin. Apabila kita semangat gara-gara datang ke majelis tersebut. Nah, ini berarti kita bertuhan ibaratnya lawan semangat tadi, suasana. Nah, majelis tadi. Jadilah jahidin di sini anta indahu sawaun. Sama aja kayak Pak. Supaya sama. Kasana kah tatapai ba'amal. Kada kasana kah tatapai ba'amal. Nah. Ini secara ilmu tarekat pulang. Karena kita semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di sini itu janganlah mendatangi apabila di situ ada memberikan semangat. Atau gara-gara kasih itu kada bersemangat pulang. Berubah misalnya datang ke rumah, karena berubah aja. Nah, datang di majelis saja. Nah, kalau ilmu syariat bujur aja. Tapi kalau ilmu tarikatnya kada boleh. Ilmu tarikatnya beramal, kada beramal. Bukan karena suasana dan keadaan. Nah, itu pulang. Tapi ini kelas wali bang lah. Mungkin kita ini tetap aja semangat ya Allah karena suasana. Nah, karena ujar ulama al-insanu ibnu bi'ah, manusia ini anak suasana. Apabila pina rame, 4 jua rame. Apabila sunyi, 4 jua sunyi. Apabila orang ke masjid melihat bebajuan rame, 4 jua ke masjid. Apabila orang kada danang kesananya, kada 4 jua. Nah, karena manusia ini adalah anaknya suasana. Tetapi jahidin di sini, kalau kita sudah arah ke ma'rifat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan terpengaruh dengan keadaan. Nah, pelangan. Sama aja tuh. Nah, sama aja. Kemudian berkata lagi sebagian kon ma'abni dunya bil abdi mal abnil akhirah. Nah, apabila kita tuh bakawanan orang nih, orang ahli dunia. Bakawalan orang akhirat sama aja. Bakal dikawinin sebertaan. Kada ada pembedaan. Nah, kenapa? Karena kalau orang bertauhid, inya kada terkesan dengan keadaan orang tadi. Kalau inya lebih tinggi lagi tauhidnya, bahwa orang ahli dunia kah, orang ahli akhirat kah, seberatan adalah digawi oleh Tuhan. Nah, ini yang terendah nih, tauhidnya nih, digawi oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, itu digawi dah. Apabila tauhidnya tertinggi lagi,
Tuhan yang begawe. Nah, Tuhan yang begawe dok. Apa tertinggi lagi? Apabila tertinggi lagi tauhidnya, bukan Tuhan yang begawe, tapi bukan gawian lagi. Apa? Kayak apa? Oh, ya. Iya. Nah, jadi bukan lagi maf'ulnya, bukan lagi fa'ilnya, akan tetapi jatnya. Tauhid yang tertinggi itu jat. Nah, disitulah Hidin ini merasa, bukan ilmunya, bukan pahamnya, tapi merasa bahwa nang orang ahli dunia kah, nah ahli agama kah, Hidin tuh melihat adalah ada perbedaan sama sekali. Ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, berarti tauhidnya belum masak. Ahli dunia kah, ahli agama. Makanya kalau orang syariat mengatakan ada perbedaan. Ahli dunia aja. Sibuk dengan gawian dunia aja. Akhirat kada tinggal, kada menggawi aja. Tapi kalau orang ahli atau tauhid, ini akan membedakan. Orang ahli dunia itu juga nya taat juga. Orang ahli agama tuh orang taat juga. Karena apa? Kalau secara tauhid yang terendah, dia digerakkan. Digerakkan bagaikan ibaratnya tadi wayang kan. Nah itu yang terendah dok, tauhid terendah dok. Itu harus diyakini, dirasakan tauhid terendah. Amun tinggi tadi yaitu Tuhan yang begawi. Nah ahli dunia kah, ahli akhirat ke Tuhan yang begawi. Apabila tauhid yang tertinggi lagi, jatnya yang begawi. Nah, jat nang kada terpisah. Jat nang kada terpisah, nang memisahkan tuh karena kada marifat penaham. Nah itu. Apabila orang mengatakan ada perbedaan manusia, ahli dunia dan ahli akhirat, ada perbedaan tuh nah, itu berarti marifatnya yang memisahkan, belum dikasih marifat, masih dihalangi oleh hawa nafsu. Tetapi kalau orang dibukakan marifatnya, los tuh nah, los, kada ada lagi penghalang bahasanya toh, dibukakan bujur-bujur, kemudian dibukakan marifatnya. Maka orang melihat orang ahli dunia ke orang ahli agama sama aja sekalinya. Sama aja juga sekalinya. Sama aja juga. Nah, apabila orang bisa menyamakan kayak itu, nah di situ lagi kita ada sirik kan lagi. Itulah yang disebut tauhid tadi. Tauhid jat itu ya toh. Apabila dirasakan, diberi oleh Allah rasa tadilah. Tapi kalau belum diberi oleh Allah Ta'ala rasa, maka adanya perbedaan. Nah, makanya jahidin tadi apabila kita datang ke majelis tadi membuat kita menjadi penyemangat, berarti kita masih membeda-bedakan, masih terkesan dengan keadaan suasana. Nah ini ketuhanan tuh kayak itu tuh. Kalau dibukakan oleh Allah Ta'ala kan, dibukakan kemudian diberi rasa. Nya rasa lain, kelihatannya biasa aja, tapi orang tuh sakit parut, kayak apa? Mengisahkan rasa, atau sakit batis sakit ya, Hidin aja yang tahu batis sakit, Hidin aja yang tahu sakit parut, orang lain kita tahu. Nah itu juga makrifat tentang jat wajibul wujud nih nah. Ada kalau dikisahkan sebujur-bujurnya, kayak apa mengisahkan, Hidin aja yang tahu. Nah makanya orang tuh tahu hanya paham, merasa hanya tahu. Nah itu lah. Terus sedikit lagi. Jadi jahidin di sini jadilah engkau berkumpul dengan ahli dunia dan dengan ahli akhirat. Itu dengan pengetahuan tadi kan, pengetahuan tadi ibaratnya tauhid yang pakai otak nih, tauhid pakai otak ilmu ngarannya, itu nur ilmu ngarannya.
atau memandang ahli dunia dan akhirat mal arifin, yaitu terbukanya tirada deh, yaitu ma'rifat tadi diberi Allah Ta'ala dok ya kan. Tapi kadarnya ma'rifat masing-masing juga rasanya ada yang rasa kuat benar ya, ibaratnya ma'rifat nih ataupun dibukanya kasab ini bisa nang 5 watt, ada 10 watt, ada nang 1000 watt, ada nang terang, ada nang bagian matahari, masing-masing itu tergantung daripada pangkat kewalian. Nah, amun kada dibuka oleh Allah Ta'ala pangkat wali, kada dibuka Allah Ta'ala marifat, kayak orang biasa aja. Nah, ini urusan hati bang. Kaifa syi'ta wakila li ba'di salihin. Nah, pulanglah. Berkata kepada orang soleh, orang ini berkisah kepada orang soleh nih, mengisahkan, hai orang soleh, ada si pulan tuh aja cinta lampian, himong lampian, patuju lampian, dan rancak menyebut ngaran pian, kebaikan pian ini disebut-sebut. Nah, karena sesungguhnya dia tuh sangat suka sekali lampian. Nah, ini tuh orang soleh tadi, iya kah aja, orang tuh berarti bujur-bujur sayang lah aku aja. Dan aku tahu aja, ini tuh bujur sayang lah aku. Akan tetapi jahidin imbah menerima pujian daripada orang tadi. Menerima pujian dari orang tadi kan, himong nih, hati nih. Iya. Aku jahidin 1000 kali bertemu setan. Nah, baikungan orang arif billah nih kada bertemu Allah Ta'ala, bertemu setan juga, bertemu malaikat juga, bertemu wali juga, bertemu nabi juga. Nah, kada mungkinnya nih nyaman terus. Ini ada juga tuh ujiannya. 1000 kali jahidin aku bertemu setan gara-gara aku mengiyakan pujian orang tadi. Dan aku kadang menemukan orang yang memuji tadi sama sekali sekalipun didustai orang kalinya. Kantong puji pun gak disuruh bertamu, tapi malah yang bertamu adalah setan 1000 kali. Itu pang bahayanya daripada ibaratnya pujian palsu tadi. Mujahidin qala asa ujayyinu lahu wa tujayyinu li. Nah, aku ini kehendak lagi jahidin dihiasi oleh orang dan aku kehendak lagi menghiasi diriku sendiri. Nah, maksudnya tuh jangan sampai tenang gawian ataupun amal ataupun gaya yang sehingga orang tersebut memuji. Nah, kalau kita ini kan hendaknya dipuji orang. Sebenarnya manusia tuh hendak dipuji. Tapi wali ini kada hendak dipuji. Karena jadi penyakit jadian. Nah, berkata lagi seorang syekh namanya Abu Talib Al-Maki. Nah, seorang wali besar nih. Jahidin ada seorang taifahnya ada suatu gulungan daripada ahli sufi. Dan mereka ini tidak berkawan. Nah, kada berkawan orang ahli sufi ini kecuali sama 4 perkara. Nah, kada berkawan nah ahli sufi ini kecuali ada kesamaan 4 perkara. Yang pertama, mereka ini kada mengunggulkan dari yang lain. Nah, kada mengunggulkan dok. Dan kada berlawanan atau berhujah dengan yang lain. Amun saling masih ketujuh menyalahkan, oh si anu tujah. Nah, berarti ada termasuk dan bubuhannya nih. Dan apabila berkawan, kawannya tadi ibaratnya berpuasa, maka kada menyambati lawan yang lain. Ikan berpuasa aja. Nah, jadi kada menagur. Apabila orangnya tadi ibaratnya ada bangun malam selama berkawan, tahajud ya kalau membanguni ada boleh jadi. Nah, apabila ibaratnya orang tadi ibaratnya
berbuka ketika berpuasa, tina pembeliannya ada benagurnya. Nah, apabila orang tersebut ibaratnya kada sembahyang, waktu orang sembahyang kada menagurnya. Nah, ini sudah tingkatan wali nih. Kada ada lagi pandir menagur orang nih. Ada purun lagi. Ada lagi amal ma'ruf nih, kada ada lagi beban wali nih. Amal ma'ruf beda. Amal ma'ruf nih orang ahli syariat kayak kita nih, amal ma'ruf menanakuni amal ma'ruf, membawa orang ke masjid, membawa orang tablik, itu orang syariat. Tapi kalau sudah wali ini, inya kada bertaguran lagi. Inya hatinya jalangin dan Allah Ta'ala, oh tahunya kabarnya. Jadi sebelum terjadi siang itu, malam itu sudah tahu dihabari akan terjadi. Jadi karena sudah tahu kisahnya, kada lagi menegur. Nah, kayak itu tak. Atau orang tersebut sudah melihat catatan di Lauhul Mahfuz, kada menegur lagi nya. Nah, itu. Jadi kalau ibaratnya orang ini kalau masih bertaguran, masih amal ma'ruf nahi mungkar, maka kada termasuk orang yang hebat ini. Kada bakawannya ale, wali ini. Nah, karena jahidin qalu wa idza kana yajidu 'inda bil amal wa yanqusu bi tarkil amal farfafu aslamu ad-din. Karena apabila orang itu hendak menegur orang, hendak menyuruh orang, itu ibaratnya berarti orangnya ala hubbil madah, hendak dipuji juga saknya. Nah, menegur orang. Menegur orang, marahkan orang. Tapi ini nawali lah. Nawali nih. Nah, sudah ada habar. Nah, sudah ma'rifah, sudah mukasyafah, sudah kasab. Kalau kita ini belum wali. Jadi kita ini amal ma'ruf masih berjalan. Belum tahu habarnya, belum ada kisahnya. Kalau orang ini ketakutan mendahului, ibaratnya mendahului yang sudah ditakdirkan tadi. Ia tahu takdirnya, bulan bin bulan, anaknya tahu. Jadi ini menagurnya bukan lagi dengan mulut, tapi sudah urusan hati. Nah, kata. Nyalain bang, kalau sudah orang arah ke ma'rifat, inya aturan sudah harikul adat. Harikul adat itu ada artinya sudah keluar daripada syariat. Aturan nih nah. Apabila sudah arah ma'rifat. Tetapi kalau orang yang masih dalam menggunakan adat, itu adalah masih orang bersyariat. Adat, ibaratnya sopan santun, adab, akhlak dan sebagainya. Nah, kalau sudah orang ma'rifat, ini pasti hubungannya ada harikul adat, kada sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini kisah orang benar Johan. Kita nih belum benar. Tapi mudah-mudahan kita nih beriman lawan orang-orang seperti ini. Dan diberi Allah Ta'ala kemuliaannya. Nah, sudah kasab, mukasyafah. Rohnya sudah bertemu dengan Rasulullah dan diterbiah oleh Rasulullah, rohnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali. Nah, bukan sekali aja bertemu Allah Ta'ala, berkali-kali. Apabila Allah telah mengamanahkan khalifatu fil ardi ini kan, orang-orang seperti ini nih, khalifatu fil ardi nih. Allah Ta'ala itu kan hendak menerjemahkan, hendak bertajalli. Maka dipanggillah ataupun diberilah petunjuk kepada orang nang khalifah tadi. Kayak bubuhannya nih. Insyaallah mudah pahamnya kalau lah. Nah, kita besok kita sambung lagi. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Inna siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.